dongeng, dan legenda. Legenda Hydra dalam mitologi Yunani. Hydra Lernaean, sering disebut hanya sebagai Hydra, adalah salah satu makhluk paling terkenal dalam mitologi Yunani. Hydra adalah monster ular berkepala banyak yang tinggal di Danau Lerna di Argolid. Sarangnya ini dianggap sebagai pintu masuk ke dunia bawah. Tempat mitos lain seperti kisah Danaides juga berlangsung. Dalam mitologi Yunani, Hydra digambarkan sebagai makhluk berbahaya yang memiliki napas beracun dan darah yang sangat mematikan sehingga baunya saja bisa membunuh seseorang. Asal-usul Hydra. Hydra adalah keturunan dari Typhon, monster berwujud api, dan Echidna, wanita setengah ular yang dikenal sebagai ibu dari banyak monster dalam mitologi Yunani. Hydra memiliki kemampuan regeneratif yang unik, yaitu setiap kali satu kepalanya dipenggal, dua kepala baru akan tumbuh kembali di tempatnya. Jumlah kepala Hydra bervariasi menurut sumber. Beberapa menyebutkan 9, sementara yang lain, seperti Simonides, menyebutkan hingga 50 kepala. Tugas Herakles Hydra muncul dalam mitologi sebagai bagian dari 12 tugas yang harus diselesaikan oleh Herakles, Hercules dalam mitologi Romawi. Tugas kedua yang diberikan oleh Eurystheus, Raja Tiryns, kepada Herakles adalah untuk membunuh Hydra. Hera, istri Zeus, menciptakan Hydra dengan tujuan khusus untuk membunuh Herakles. Herakles mendatangi rawa-rawa di dekat Danau Lerna, tempat Hydra bersembunyi di mata air Amymon, dan mulai menyerangnya. Namun, setiap kali ia memotong satu kepala, dua kepala tumbuh kembali. Dalam situasi ini, Herakles merasa perlu bantuan dan memanggil keponakannya, Iolaus. Iolaus kemudian menemukan cara untuk menghentikan regenerasi kepala Hydra, yakni dengan menggunakan api untuk membakar leher setelah kepala dipotong. Dengan metode ini, Herakles berhasil memenggal semua kepala Hydra. Namun, ada satu kepala Hydra yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Untuk mengatasi hal ini, Herakles menggunakan pedang emas yang diberikan oleh Athena untuk memotong kepala tersebut. Ia kemudian mengubur kepala yang abadi itu di bawah batu besar di antara Lerna dan Elaius. Setelah itu, Herakles mencelupkan anak panahnya ke dalam darah beracun Hydra untuk digunakan di masa depan. Kepiting raksasa dan keterlibatan Hera. Selama pertempuran, Hera yang ingin menghentikan Herakles mengirim seekor kepiting raksasa untuk mengalihkan perhatiannya. Herakles dengan mudah menginjak kepiting itu hingga mati. Sebagai bentuk penghormatan, Hera kemudian mengubah kepiting itu menjadi konstelasi Cancer di langit, dan Hydra sendiri ditempatkan di antara bintang-bintang sebagai konstelasi Hydra. Racun Hydra. Setelah membunuh Hydra, Herakles terus menggunakan racunnya dengan cara mencelupkan anak panahnya ke dalam darah Hydra. Anak panah beracun ini sangat mematikan dan digunakan dalam berbagai tugas berikutnya. Salah satu penggunaan terkenal dari anak panah ini adalah saat Herakles membunuh Centaur Nessus, yang nantinya menyebabkan kematian Herakles sendiri ketika darah Nessus yang tercemar mengenai jubah Herakles. Perkembangan mitos Hydra. Mitos Hydra terus berkembang seiring waktu dan variasi dalam jumlah kepala dan kemampuan regenerasinya. Dalam beberapa versi, Hydra bahkan dikaitkan dengan mitos lain dari agama-agama timur dekat kuno, seperti mitologi Sumeria dan Babilonia, di mana dewa perang Ninurta juga berhadapan dengan ular berkepala banyak yang mirip dengan Hydra. Secara keseluruhan, Hydra merupakan simbol kekuatan jahat yang terus tumbuh meskipun dihancurkan. Namun Herakles berhasil mengalahkannya dengan kecerdikan dan bantuan dari Iolaus, membuatnya menjadi salah satu legenda pahlawan terbesar dalam mitologi Yunani. Setelah berhasil mengalahkan Hydra, Herakles terus menggunakan darah beracun dari makhluk itu dalam petualangan-petualangannya berikutnya. Darah Hydra dikenal sangat mematikan, dan anak panah yang dicelupkan dalam racun ini menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan tugas-tugas Herakles. Namun, racun ini juga nantinya menjadi bumerang bagi sang pahlawan. Penggunaan racun Hydra Herakles menggunakan anak panah beracun dari Hydra untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang paling tangguh. Salah satu contoh penting adalah ketika ia menghadapi burung Stymphalian, burung-burung pemakan manusia dengan bulu logam yang berbahaya. Racun dari Hydra membuat burung-burung ini lebih mudah dikalahkan. Racun ini juga digunakan Herakles saat melawan raksasa Geryon, salah satu musuhnya yang terkenal. Namun, racun Hydra yang paling dikenal adalah yang ia gunakan untuk membunuh Centaur Nessus. Nessus, setelah terkena anak panah beracun dari Herakles, mencoba membalas dendam sebelum kematiannya.
Nessus membohongi istri Herakles, Deianira, dengan mengatakan bahwa darahnya dapat membuat Herakles tetap setia padanya. Deianira yang tidak menyadari bahwa darah Nessus telah terkontaminasi oleh racun Hydra, nantinya akan menggunakan darah itu pada jubah Herakles, yang kemudian akan membawanya pada kematian. Kematian Herakles. Beberapa waktu setelah tugas-tugasnya selesai, Herakles menerima jubah yang telah diolesi darah Nessus oleh Deianira. Saat mengenakan jubah tersebut, racun Hydra yang ada dalam darah Nessus mulai menyiksa tubuh Herakles dengan rasa sakit yang luar biasa. Racun itu membakar kulitnya, tidak meninggalkan jalan keluar selain kematian. Menyadari bahwa ia tidak dapat bertahan hidup dari racun ini, Herakles akhirnya memilih untuk mengakhiri penderitaannya. Ia mendirikan sebuah pyre, tumpukan kayu pembakaran, dan meminta agar ia dibakar hidup-hidup di atasnya. Setelah kematiannya, Herakles diangkat menjadi dewa dan mendapat tempat di Gunung Olympus. Hydra dalam konstelasi Hera, yang selama hidupnya selalu mencoba membunuh Herakles, merasa marah dan kecewa karena Herakles berhasil mengalahkan Hydra, makhluk yang ia ciptakan untuk menghancurkannya. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Hydra dan kepiting raksasa yang dikirim untuk melawan Herakles, Hera mengangkat Hydra ke langit sebagai konstelasi Hydra. Kepiting raksasa juga diubah menjadi konstelasi Cancer. Konstelasi Hydra menjadi salah satu yang terpanjang di langit malam, membentang luas dan terdiri dari banyak bintang. Hal ini dianggap sebagai representasi dari banyaknya kepala yang pernah dimiliki oleh Hydra. Konstelasi ini, bersama dengan Cancer, menjadi bagian dari legenda abadi di langit yang menggambarkan perjuangan Herakles melawan makhluk-makhluk mitologis. Interpretasi dan simbolisme Hydra. Hydra sering dilihat sebagai simbol dari kesulitan yang tampaknya tidak ada habisnya, di mana setiap kali satu masalah diatasi, dua masalah baru muncul. Kemampuan regenerasi Hydra melambangkan bagaimana tantangan hidup bisa menjadi semakin kompleks jika tidak dihadapi dengan strategi yang tepat. Dalam mitos, Herakles tidak bisa mengalahkan Hydra hanya dengan kekuatan fisik. Dia harus menggunakan kecerdasan dan bantuan dari Iolaus untuk benar-benar menghentikan regenerasi kepala Hydra. Dalam konteks yang lebih luas, Hydra juga bisa diartikan sebagai perwujudan dari kejahatan yang terus berkembang jika dibiarkan begitu saja. Mitos ini sering dijadikan alegori tentang pentingnya melawan kejahatan dan kesulitan dengan cara yang lebih bijaksana, bukan hanya dengan kekuatan atau kekerasan. Pengaruh dan warisan Hydra. Legenda Hydra terus menjadi salah satu yang paling dikenang dalam mitologi Yunani. Monster berkepala banyak ini sering muncul dalam karya seni kuno, sastra, dan budaya populer. Dalam seni visual, Hydra sering digambarkan dengan tubuh ular besar dan banyak kepala, beberapa di antaranya terpotong saat Herakles bertarung dengannya. Selain itu, Hydra juga muncul dalam berbagai adaptasi modern, termasuk dalam film, buku, dan permainan video. Simbolisme Hydra sebagai representasi dari masalah yang terus muncul atau kejahatan yang tak terkalahkan membuatnya menjadi ikon dalam cerita moral tentang ketekunan dan kecerdikan. Kemenangan Herakles atas Hydra menjadi pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi tantangan yang sulit dengan kecerdasan, bantuan orang lain, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi yang tidak diharapkan. Hydra, sebagai makhluk mitologis, meninggalkan jejak yang mendalam dalam budaya Yunani kuno dan terus memengaruhi kisah-kisah heroik dalam berbagai karya hingga saat ini. Pengaruh mitos Hydra dalam budaya populer. Legenda Hydra tidak hanya bertahan dalam mitologi Yunani, tetapi juga berkembang di berbagai bentuk budaya populer, termasuk sastra, film, seni, dan bahkan permainan video. Kemunculannya yang berulang di berbagai media menunjukkan daya tarik abadi dari simbolisme Hydra sebagai makhluk yang tangguh dengan kemampuan regenerasi yang tak terhentikan. Hydra dalam sastra dan film. Dalam banyak karya sastra klasik dan modern, Hydra sering digunakan sebagai simbol kesulitan yang terus bertambah atau tantangan yang tak kunjung selesai. Penulis terkenal seperti J.R. Tolkien menggunakan tema serupa dalam karyanya, menggambarkan karakter yang menghadapi ancaman yang terus-menerus muncul, meskipun bukan secara langsung dari Hydra. Di dalam film, Hydra sering muncul sebagai musuh yang tangguh bagi para pahlawan. Misalnya, dalam film Hercules produksi Disney, 1997, Hydra digambarkan sebagai salah satu musuh yang paling sulit dikalahkan oleh sang pahlawan. Setiap kali Herakles memenggal satu kepala, dua kepala baru tumbuh, membuat pertempuran menjadi semakin sulit.
Ini adalah salah satu penggambaran paling ikonik dari Hydra di layar lebar. Dalam franchise Marvel Cinematic UCU, organisasi Hydra adalah kelompok antagonis yang mengadopsi simbolisme regenerasi Hydra. Moto mereka, "Cut off one head, two more shall take its place." Secara langsung mengacu pada kemampuan regeneratif Hydra dalam mitos. Organisasi ini muncul sebagai ancaman yang terus berkembang, meski sudah dikalahkan berkali-kali dan mempengaruhi alur cerita superhero seperti Captain America. Hydra dalam permainan video. Di dunia permainan video, Hydra seringkali dihadirkan sebagai salah satu bos atau musuh yang sangat kuat. Sebagai makhluk mitologi dengan banyak kepala dan kemampuan regeneratif, Hydra memberikan tantangan besar bagi para pemain. Permainan seperti God of War dan Age of Mythology menampilkan Hydra sebagai lawan yang harus dikalahkan dengan strategi dan perhitungan cermat, mencerminkan elemen mitos aslinya. Hydra juga muncul dalam permainan role-playing seperti Dungeons and Dragons, di mana ia tetap menjadi makhluk yang sulit dikalahkan karena kemampuan regenerasinya. Pemain harus menemukan cara untuk mencegah Hydra menumbuhkan kembali kepalanya, mirip dengan kisah Heracles dalam mitologi. Hydra dalam seni visual. Seni visual telah lama menjadi media untuk menggambarkan kisah-kisah mitologis, dan Hydra seringkali menjadi subjek yang digambarkan dalam patung, lukisan, dan ilustrasi. Lukisan abad ke-19 karya Gustav Moreau, yang terkenal dengan gaya simbolisnya, memberikan interpretasi yang dramatis tentang pertarungan Heracles dengan Hydra. Lukisan ini, serta karya-karya serupa, menggambarkan pertarungan heroik yang penuh intensitas, dengan Hydra sebagai perwujudan dari bahaya yang luar biasa. Di masa modern, Hydra sering muncul dalam komik, animasi, dan ilustrasi fantasi, terutama dalam konteks pertarungan epik antara pahlawan dan monster. Hydra yang memiliki banyak kepala, tubuh seperti ular, dan kemampuan regeneratif sering digambarkan dalam pose yang mengancam, melambangkan kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Interpretasi psikologis dan filosofis. Dari perspektif psikologis, Hydra bisa dilihat sebagai simbol dari tantangan mental atau emosional yang tak pernah selesai. Dalam psikologi modern, seseorang mungkin menggunakan Hydra sebagai metafora untuk menjelaskan masalah-masalah yang terus muncul dalam hidup mereka. Setiap kali satu masalah diselesaikan, masalah baru muncul, seringkali lebih besar atau lebih rumit. Filsuf seperti Plato bahkan menggunakan Hydra sebagai simbol dalam diskusi filosofis. Dalam karyanya Euthydemus, Plato menggunakan Hydra untuk menjelaskan argumen yang terus berkembang, di mana setiap kali satu argumen disangkal, dua lagi muncul. Ini memberikan penggambaran yang jelas tentang sifat debat yang tanpa akhir, serupa dengan sifat regeneratif Hydra. Dalam pengertian yang lebih luas, Hydra juga bisa melambangkan bagaimana manusia menghadapi kesulitan hidup yang tidak pernah habis. Seperti Heracles, kita mungkin memerlukan bantuan dari orang lain, seperti Iolaus, dan kita perlu menggunakan kecerdasan dan taktik untuk mengatasi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kesimpulan, legenda Hydra Lernaean tetap menjadi salah satu mitos paling terkenal dalam sejarah Yunani, melambangkan tantangan besar yang membutuhkan kecerdasan, kerjasama, dan strategi untuk diatasi. Kisah ini mengajarkan tentang ketekunan dan pentingnya tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dalam menghadapi masalah, tetapi juga menggunakan kecerdikan dan sumber daya yang ada. Hydra dalam mitologi juga menjadi simbol yang kuat dalam budaya populer, sastra, dan seni visual, melambangkan segala sesuatu, mulai dari kejahatan yang terus berkembang hingga kesulitan mental yang tampaknya tidak pernah berakhir. Dengan kemampuan regenerasinya yang unik, Hydra terus menginspirasi generasi penulis, seniman, dan pemikir modern, dan tetap menjadi ikon abadi dari tantangan yang tangguh.